Hari ini kita akan masuk di dalam rally Natal kita. Yang pertama namanya rally berarti bukan satu kali. Ya. Nah, tema kita tahun ini adalah Natal Sang Pengembara. Dengan subtema yang akan kita bahas di minggu ini yaitu dari Nazaret ke Bethlehem. Dari Nazaret ke Bethlehem. Tentu ketika mendengarkan kata pengembara maka kita harus samakan persepsi dulu. Karena pengembara itu identik dengan yang banyak orang pahami adalah pengembara itu orang yang melakukan perjalanan, ya perjalanannya terus. Tujuannya nggak jelas, mau ngapain juga nggak tahu. Dulu kan banyak orang model begini, mungkin ratusan tahun yang lalu ya. Nah, sekarang sudah jarang yang melakukan perjalanan tanpa tujuan. Karena itu istilah pengembara sudah hampir tidak pernah digunakan lagi dalam kehidupan keseharian. Sebenarnya lebih tepat dikatakan perjalanan, ya perjalanan. Tetapi pengembara akan memiliki kesan yang lebih mendalam, ya karena walaupun kedatangan Kristus di dunia ini ada tujuan, tetapi memang banyak potret-potret di dalam kehidupan Yesus Kristus yang ada uncertainty di dalamnya. Situasi politik, situasi keamanan, situasi keluarga, ya yang nanti akan kita bahas di dalam beberapa minggu ke depan. Sehingga sepertinya kehidupan Kristus dan keluarganya juga di dalam pengembaraan yang karena berbagai situasi dan kondisi harus berpindah-pindah bahkan ketika Yesus masih di dalam kandungan. Karena itu kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Mari kita membacanya bersama-sama dengan perlahan-lahan. 1, 2, 3. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri, masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi teks yang kita baca ini, ya kalau zaman sekarang mungkin ada telegram rahasia ya, dari presiden kepada kepala Badan Pusat Statistik. Ya, untuk mengetahui di saat ketika telegram rahasia itu diterima, mau tahu ada berapa jumlah penduduk di suatu wilayah. Ya, karena itu perlu diupdate, nggak bisa tebak-tebakan. Ya kan, dalam ilmu manajemen pembangunan kan, saya pernah lihat tuh di baliho. Ya, membuat data itu mahal. Ya seperti ini. Ini wah luar biasa mahalnya. Karena orang semua disuruh pulang kampung ke kota asalnya. Untuk apa? Mau diketahui sudah berapa jumlah penduduk di bawah kekuasaan Imperium Romawi. Pada saat itu ini adalah salah satu daerah kekuasaan atau daerah kolonial mereka ya di bawah penjajahan Imperium Romawi. Tujuannya apa? Tujuannya bukan hanya untuk mengetahui jumlah penduduk ter-up to date, tetapi juga untuk bisa melihat proyeksi anggaran, pendapatan dan belanja Imperium Romawi. Ya, karena kan ada pajak. Ya, ada pajak, mungkin daerah jajahan pajaknya lebih berat. Ya. Nah, karena itu bisa tahu kira-kira nanti dengan pemasukan sekian, bagaimana kita mengalokasikan dana untuk pembangunan. Manajemen Romawi ini luar biasa. Ya, luar biasa, sampai sekarang peninggalannya masih ada. Ya, yang paling fenomenal bagi saya adalah saluran air, tata air kota, luar biasa. Ya, luar biasa, sekarang pun masih ada. Sisa-sisanya bikin gorong-gorong gak tanggung-tanggung. Ya, beda dengan misalnya dekat-dekat rumah kita kali ya, penduduk banyak, gotnya kecil. Ya, gotnya kecil. Kalau zaman Roma waktu itu penduduk gak seberapa banyak,
paritnya lebarnya mungkin mobil pun bisa muat di situ. Ya, luar biasa bagaimana sangat visioner. Oke, kita kembali kepada teks yang kita baca. Jadi akhirnya semua orang harus mudik, ya, walaupun mungkin belum cukup tabungannya untuk mudik, ya, tapi harus. Ini perintah yang harus dilakukan. Lalu dari kepala Badan Pusat Statistik kembali menyebarkan informasi kepada gubernur-gubernur. Dan pada saat itu daerah ini disebut daerah gubernur Syria, yaitu Kirenius. Kirenius. Nanti ada sejarahnya, kok Syria bukan Israel? Nah, ini adalah bagian dari kebijakan de-Yahudisasi oleh Roma. Ya, oleh Roma. Nah, oke. Berikutnya akhirnya mereka melakukan perjalanan. Nah, kalau udah di perjalanan ini nggak gampang. Ya, kemungkinan mereka naik keledai. Karena ini jauh. Ya, jauh perjalanannya. Nah, ini mungkin kita sebagian udah pernah lihat. Ini kan kemungkinan bawa keledai, nggak mungkin orang hamil tua disuruh jalan kaki, ya, nggak mungkin. Ya kalau 10 meter, 50 meter, 100 meter boleh, ya. Nanti kalau saya perlihatkan ini petanya, ini di peta itu dikatakan jaraknya kurang lebih 130 kilometer. Ya, saya udah buatkan panahnya itu ya sama tarik garis lurus. Dari utara ke selatan. Dan nggak ada Grab car, go-car, nggak ada. Pilihannya dua. Kalau enggak jalan kaki, kalau enggak naik keledai, naik kuda, nggak, rakyat jelata nggak naik kuda. Ya. Kalau enggak keledai jalan kaki. Ya. Kalau ada waktu itu bisa tak gendong kemana-mana sih enak. Tapi kalau 130 kilometer, waduh nggak mungkin juga digendong kan. Maka kebanyakan gambar-gambar itu naik keledai. Ya, naik keledai. Pasti ada saatnya mereka sama-sama tidak naik. Bisa jadi ada saatnya naik sama-sama. Dan mungkin sebagian besar perjalanan Yusuf yang jalan, Maria yang naik keledai. Tapi mereka akan ketemu dengan para penggibah atau pembuli. Ya, pembuli. Gitu. Kalau naik keledai berdua, ya mungkin yang pertama nanti Maria pasti disuruh naik keledai. Yusuf yang memegang tali pelana keledai itu. Wah, lalu udah jalan berapa kilometer, orang bilang, wih suami takut istri katanya. Istrinya yang di atas. Ya kan ini istri saya lagi mengandung. Ya tapi masa nggak pernah ikut naik sih? Pak Yusuf katanya, waduh, akhirnya dia pikir ya tapi jalan lama-lama pegel juga ya. Akhirnya Yusuf ikut naik mungkin, ya sangat mungkin. Lalu seperti biasa para pembuli ini melakukan tugasnya, ya langsung gile tuh orang keledai segede gitu, kalau kuda mending naik berdua, keledai dinaikin berdua, bertiga lagi sama kandungannya itu perutnya udah besar, ya tega benar sama keledai. Ya kan, keledai itu juga punya perasaan, tahu nggak sih katanya. Bingung lah, terus gimana dong? Udahlah kita turun aja sama-sama, kita pegang keledainya. Sekali turun dibilang, ya bego banget kata orang. Punya keledai nggak dinaikin katanya. Nah, para pembuli lagi melakukan tugasnya dengan keren. Lalu tinggal satu pose yang belum dilakukan. Yusuf yang naik, Maria di bawah, mungkin dia duduk lama udah mulai semutan ya, pinggangnya udah pegel gini ya. Aduh saya jalan dulu deh buat ngelemesin otot-otot, otot kaki, otot pinggang. Wah lalu apa yang dikatakan? Wah laki-laki gak sayang istri kata orang ya. Masa istri udah hamil tua disuruh jalan suaminya naik keledai, enak bener padahal gak tahu itu udah jalan puluhan kilometer. Yusuf tadinya hanya baru naik sebentar orang udah bisa membuli lagi. Ngomongin. Nah, gambaran kehidupan itu seperti itu. Jadi ini permasalahan dalam perjalanan ini tidak sederhana. Tidak sederhana. Banyak kita hanya mengingat Betlehemnya. Padahal sebelum itu perjalanan 130 km tidak ada jalur yang enak. Wah, lewat jalur ini dibilang 15 hari lebih cepat atau 15 menit lebih cepat. Mau lewat tol, mau nggak lewat tol waktu itu nggak ada pilihan banyak. Ya.
Nggak ada pilihan banyak. Mereka harus menyusuri yang jalannya pasti bukan aspal, pasti. Zaman itu belum teknologi aspal. Ya. Maka sulit. Ini baru tantangan dari luar, belum tantangan dari dalam. Ya. Maria mungkin, aduh ini bagaimana sih pemerintahan Romawi ini? Nggak tahu apa saya lagi hamil? Ya memang nggak tahu. Ya, ini kan kebijakan negara. Ya, lalu rakyat mana tahu dia siapa yang lagi berhalangan jalan dan bagaimana. Tapi mereka wajib. Maka mereka mau tidak mau, suka tidak suka. Ya. Mungkin Maria bilang sama Yusuf, bang abang aja yang pergi deh. Ya kasih tahu, nih saya kasih surat kuasa untuk mendaftarkan saya. Ya nanti kan kalau kakak kita udah jadi udah enak, udah sama-sama satu kakak misalnya kartu keluarga. Ini angan-angan ya, yang pasti seharusnya semua orang kembali ke kota asalnya. Memang nggak dikasih tahu berapa persen tingkat ketaatan orang semua kembali ke kampung halamannya. Ya nggak dibikin, ya waktu itu juga belum canggih seperti sekarang. Ya kan, sekarang Jakarta disuruh menyalurkan hak suaranya aja 58% penduduk. Ya, 42% tidak menyalurkan suaranya. Entah karena halangan, entah karena memang tidak mau. Ya. Nah waktu itu nggak dibilang, tapi kemungkinan karena zaman itu belum ada hak asasi manusia, kemungkinan besar 90% atau lebih orang akan taat kepada maklumat dari negara. Ya. Belum lagi bahaya di perjalanan. Kalau ketemu garong gimana? Ketemu bajing loncat gimana? Ya kan? Atau perampok lah zaman itu ya, mungkin dengan senjata tajam, dengan kekerasan. Ini 130 km, kemungkinan menurut mayoritas penafsir, paling cepat itu 5 hari. Paling cepat perjalanannya, diperkirakan 5 sampai 7 hari. Tapi kalau dalam perjalanan tiba-tiba terjadi kontraksi kandungan Maria bagaimana? Waduh, nggak gampang. 5 hari, 7 hari nginepnya bagaimana? Ya, kalau sekarang enak ya, tinggal mau mepet hari H juga masih bisa cari. Tinggal buka aplikasi. Zaman itu, ya, udah ngantuk, nguap, kena angin, debu naik masuk mulut. Waduh, itu kalau benar-benar dialami nggak gampang. Ya, nggak gampang. Ini pergumulan berat, perjalanannya sulit, ya, perjalanannya sulit dan pasti panas, ya, pasti panas daerah itu. Nah, perjalanan bagaimana Yusuf membawa Maria yang mengandung. Wah, zaman itu belum seperti zaman sekarang ya, dikit-dikit cek, wah apalagi udah ada USG 3D, kelihatan semuanya ya. Zaman itu enggak, susu ibu hamil juga enggak ada, ya, enggak gampang. Nggak gampang menempuh perjalanan yang panas, melelahkan, belum lagi ada pembuli-pembuli, belum lagi pergolakan batin di antara mereka sendiri. Ya, kalau dikasih range waktu, misalnya suruh kembali ke kotanya masing-masing antara tahun ini sampai tahun depan. Enak udah nunggu lahir dulu apa segala macam. Ya, settle dulu semua, baru pergi. Ya, ini mau tidak mau dalam keadaan yang quote unquote ini terpaksa. Apa boleh buat, ini panggilan negara yang harus ditaati. Apalagi kita bukan siapa-siapa, kita nggak ada koneksi kepada penguasa. Nggak bisa bilang paham-paham deh ya kita, ya nanti kalau anak saya udah bisa jalan baru saya pergi mendaftarkan diri. Kan cuman berkurang 2 orang aja nggak ngaruh ya sama statistik misalnya. Tapi nggak begitu, mereka tetap mengikuti perintah dari Kaisar Agustus. Nah, ini tadi udah disampaikan bagaimana jaraknya 130 km. Nah, tapi jauh nggak? Jauh. Wah, mungkin Maria Yusuf bilang, wah kita yang capek pegel jalan ini. Kalau kandungan mah enak aja tinggal santai-santai di dalam kandungan. Jangan salah, perjalanan Yesus jauh lebih jauh. Karena sebelum Maria mengandung, Yesus di sorga. Ya kan? Allah Tritunggal. Kemudian Yesus melakukan katakanlah perjalanan yang begitu jauh dari sorga ke dunia. Sorga ada di mana? Enggak tahu. Ya, enggak tahu. Karena kalau kita terpengaruh dengan ruang dan waktu. Kalau katakanlah di galaksi sebelah misalnya. Galaksi sebelah itu udah bukan pakai kilometer ngitungnya. Pakai
tahun cahaya. Tahun cahaya, bagaimana ceritanya tuh? 1 detik, tik 300.000 kilometer. Tik, tambah 300.000 kilometer. 2 detik aja udah 600.000 kilometer. Kalau setahun berapa? Ya, udah susah ngitung pakai kalkulator, bisa nggak muat itu. Belum lagi kalau perjalanannya 100 juta tahun cahaya. Waduh, itu berapa jauh itu? Jauh benar, tapi tentu Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Ini hanya analogi. Ya, kalau Maria dan Yusuf merasa, capek kita perjalanan, bahaya nih. Wah, kandungan enak cuma di dalam aja kan. Nggak tahu, malah kalau jalannya keledai mungkin lebih ngayun-ngayun gini, lebih asik ya di dalam kandungan kali ya. Ya, apalagi kalau yang hobi traveling. Tapi Alkitab tidak mencatat Maria ini yang modelnya tiap liburan traveling. Enggak. Ya, pada zaman itu belum ada istilah healing, traveling, dharma wisata. Ya, enggak ada. Paling-paling orang Israel itu datang ke Yerusalem pada hari-hari raya tertentu. Hanya kewajiban agama istilahnya. Makanya membuat orang melakukan perjalanan jauh. Ya, karena pesawat juga belum ada, kapal laut juga belum ada, apalagi kereta cepat, ya, enggak ada. Ya, maka orang jarang melakukan perjalanan wisata pada saat itu, ya kecuali mungkin udah level raja, orang kerajaan bisa. Nah, maka Yesus menempuh perjalanan yang jauh lebih jauh daripada Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya, ya. Dan di sini Yusuf dan Maria mendapatkan pembelajaran bagaimana ada harga untuk sebuah ketaatan, untuk melakukan maksud Tuhan itu nggak gampang, ya, nggak gampang. Nah, ada 3 hal yang mau saya bagikan dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca. Yang pertama adalah kedaulatan Allah atas jalannya sejarah. Jadi Allah memimpin jalannya sejarah manusia sehingga nubuat digenapi. Perintah sensus yang kelihatannya politis ternyata menjadi alat Allah untuk mengarahkan Yusuf dan Maria ke Bethlehem. Jadi ini kejadian politik as normal, ya, yang biasa-biasa saja. Seperti negara kita, Badan Pusat Statistik selalu pasti tiap tahun mengupdate. Wah, tahun ini kira-kira mungkin penduduk Indonesia 280 jutaan. Ya, tentu lebih-lebih dikit, kurang-kurang dikit, enggak meleset sampai berpuluh-puluh juta, enggak. Ya. Nah, pada saat itu mau melakukan sensus, bagi Romawi ini mau tahu berapa orang jumlah di daerah imperiumnya dan berapa nanti pajak yang bisa dihasilkan untuk membangun jalan, membangun segala-galanya. Ya, termasuk mungkin jatah kaisar ada berapa, ya, berapa persen dari PDB, ya, misalnya itu bahasa-bahasa sekarang. Nah, karena pada zaman ini Roma sedang masuk dalam masa kedamaian quote unquote, karena udah dijajah semua, udah habis, nggak ada yang berani ngelawan lagi, ya. Kerajaan Yunani di dalam masa kemasan udah berlalu. Sekarang Romawi lah yang memegang kekuasaan terbesar di seluruh dunia. Tentu dibilang itu mau menghitung orang di seluruh dunia, bukan seluruh dunia. Oh, berarti di Jakarta juga ya? Enggak. Ya, itu di seluruh dunia wilayah kekuasaan Romawi, ya, di wilayah kekuasaan Romawi. Nah, itu diizinkan Tuhan. Bagi kaisar itu hal yang biasa, ya. Ini tentang hal politik, tentang hal ekonomi. Tetapi Tuhan menggunakan sejarah ini untuk apa? Untuk membawa Yusuf dan Maria ke Bethlehem, ya. Dan ini pun enggak, ada perintah kaisar. Mesias lahirnya di Bethlehem, yuk kita ke Bethlehem yuk. Enggak, ya. Ini bukan suatu dicocok-cocokin supaya nanti Yesus lahirnya di Bethlehem. Orang tuanya sengaja supaya anaknya nanti jadi Mesias lahirnya di Bethlehem. Enggak. Enggak ada catatan kitab suci seperti itu. Supaya anaknya jadi Mesias makanya dia sengaja ke Bethlehem. Enggak. Ini benar-benar karena perintah kaisar. Jadi di pikiran mereka adalah kita harus menjalankan tugas sebagai rakyat jelata. Harus pergi ke kotanya masing-masing. Ya, apalagi Yusuf bukan seorang ahli Taurat. Ya kan? Yang hafal bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Hanya dibilang jangan takut. Anak yang dikandung Maria tunanganmu itu dari Roh Kudus. Jangan takut, jangan takut. Udah sesederhana itu. Ya, sesederhana itu. Dia akan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Ya,
Sebelum ada Yesus pun mereka udah tahu istilah Immanuel. Tuhan memang beserta kita. Tetapi ada satu nubuatan di Mika pasal 5 yang nantinya akan digenapi dan itu enggak ngeh sebelumnya. Ya, enggak disadari oleh Yusuf dan Maria. Ternyata dengan jalannya peristiwa politik ini, ternyata itu menjadi cara Tuhan untuk menggenapkan nubuatan mesianik bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Wah, ini bukan suatu kebetulan. Ya, kalau orang mungkin bisa menganggap suatu kebetulan. Tetapi bagaimana Tuhan sebenarnya mengendalikan jalannya sejarah. Walaupun sejarah bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan, secara ilmu sejarah. Tetapi Tuhan mengendalikan jalannya sejarah untuk menggenapkan maksud dan tujuannya. Ya, bangsa Israel ini pun mengalami perjalanan sejarah yang tidak mudah. Ya, zaman Kaisar Agustus ini yang disebut dengan Pax Romana, dimulainya kedamaian Romawi. Baru nanti berhenti masa-masa keemasan Romawi ini, masa-masa kedamaian ini berhenti pada saat pemerintahan Kaisar Aurelius. Ya, tahun 180 Masehi dia mati dan kemudian mulai bergolak lagi. Tetapi di dalam masa keemasan ini sebenarnya berkali-kali terjadi pemberontakan orang Yahudi. Ya, terjadi pemberontakan orang Yahudi. Karena mereka walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi mereka memang menginginkan kemerdekaan karena mereka kepingin apa? Mesias. Ya, karena konsep mereka tentang Mesias adalah kekuasaan politik. Karena itu mereka berulang kali dan mereka mengharapkan Yesus memimpin pemberontakan itu. Bagi orang Romawi pemberontakan, bagi orang Israel itu perjuangan kemerdekaan. Ya, bagi orang Israel itu perjuangan kemerdekaan. Dan memang berkali-kali orang Israel sejak zaman dibuang di bawah Asyur, lalu di bawah Babel, Media Persia, lalu di bawah kerajaan Yunani, lalu di bawah kerajaan Romawi. Dan mereka berulang kali itu dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena satu mereka tegar tengkuk, dan kedua ketika Mesias datang yang dijanjikan itu, mereka tidak terima. Karena konsep mereka nggak cocok dengan konsep Tuhan. Dan akhirnya Israel dihilangkan dalam sejarah. Ya, orang Israel banyak di Galilea. Ini Nazaret di Galilea, provinsi Galilea. Lalu Bethlehem di Yudea. Ya. Lalu karena orang Yahudi dianggap ini seperti kerikil di sepatu, nggak gede, nggak membahayakan imperium, tetapi ngeselin, nyebelin. Ya. Akhirnya apa? Ya, setelah terjadi pemberontakan Bar Kokhba namanya. Lalu Kaisar mengganti nama wilayah Yudea menjadi namanya Syria Palestina. Diganti oleh Kaisar Hadrian. Ya, diganti. Sejak itu hilang nama Yudea secara politik. Tahun 132 Masehi. Tetapi orang Israel terus memelihara kerinduan mereka untuk kembali ke Sion, kota Allah. Dan itu terus ribuan tahun sampai sekitar setengah abad yang lalu, tahun 1940 sekian, baru Israel kembali menjadi sebuah negara. Itu pun bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena diberikan oleh Inggris, ya itu panjang lagi ceritanya, itu nanti lain kali. Tapi yang mau saya sampaikan adalah bagaimana sejarah kesannya terjadi begitu saja karena kepentingan politik, kepentingan ekonomi, yes. Tetapi Tuhan pun berkuasa, berdaulat atas sejarah. Karena itu kalau kita hidup di bangsa Indonesia, itu juga atas pertolongan Tuhan. Ada intervensi ilahi di dalamnya yang membuat kita berada di bangsa ini. Maka kita harus mengerti bagaimana dalam kehidupan kita peristiwa yang tampaknya biasa atau bahkan mungkin tampaknya sangat menyulitkan. Ya, bukan tidak mungkin itu memang cara Tuhan, bagian rencana Tuhan untuk menyatakan maksud dan rencananya di dalam kehidupan kita. Bagaikan seorang Yusuf, ya,
ketika dia dimasukkan di sumur, lalu dijual, ya dia nggak santai aja, ntar kan saya jadi Perdana Menteri. Nggak tahu dia itu masa depan suram. Ya, malah gelap pekat, nggak ada cahaya sedikit pun. Udah dijual lagi. Udah mulai naik jadi budak keren lah ya di rumah Potifar. Budak berkelas. Dimasukkan lagi ke tahanan musuh raja. Wah, ini udah penjahat kelas kakap ini kalau di Indonesia Nusa Kambangan ini. Ya, itu udah pasti masa depan suram. Dia nggak akan mikir, tenang aja ya, berapa tahun lagi nih saya jadi Perdana Menteri. Itu kan nggak dikasih tahu. Kita enak ngelihatnya sekarang, ngelihat ke belakang udah lengkap ceritanya. Tapi kalau jadi Yusuf, waduh, bisa-bisa meninggalkan Tuhan ini. Kok ikut Tuhan begini sih, apes bener. Udah jatuh, tertimpa tangga. Di tangganya ada ayam, ayamnya lagi jatuhin lagi. Pup ke muka kita misalnya. Istilah ini apesnya berlipat kali ganda. Waduh, gak gampang. Nah, maka kalau kita sekarang mungkin kita sedang baik-baik saja, itu ada rencana Tuhan di dalamnya. Mungkin Tuhan mau kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, Tuhan mau kita untuk bisa mengalokasikan lebih banyak waktu untuk terlibat di dalam pelayanan di gereja. Kalau kita sekarang susah, belum tentu Tuhan sedang meninggalkan kita. Mungkin Tuhan sedang ingin melatih otot-otot iman kita, otot-otot rohani kita. Ya, Ayub saja diuji, apalagi kita, ya kan? Cuman Ayub lulus uji. Kalau kita sering remedial, ya nggak apa-apa, ya kan? Jadi jangan kalau susah, lalu mungkin kita sedang sulit ekonomi, sedang sulit di dalam karir, sedang sulit di dalam relasi, long distance relationship misalnya ya. Ya ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya karena tidak ada satu hal pun peristiwa pun yang luput dari jangkauan Tuhan, dari pengetahuan Tuhan. Karena itu apa yang kita alami, kita jalani dengan setia. Yang penting pastikan bukan karena dosa. Ya. Tapi kalaupun karena dosa, Tuhan menghukum kita dengan berbagai macam hal, dengan penyakit, dengan kesulitan, bisa jadi. Ya nggak apa-apa, itu memang konsekuensi logis dari perbuatan yang kita lakukan. Ya, ada konsekuensi logisnya, jadi jangan menyalahkan Tuhan juga. Hal yang kedua yang saya ingin bagikan adalah bagaimana di sini menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan. Perjalanan yang ditempuh Yusuf dan Maria mencerminkan iman dan ketaatan kepada Allah. Meskipun dalam keadaan sulit. Ya, nggak dijelaskan pada saat terjadi ada perintah untuk pergi kembali ke kampung masing-masing. Nggak tahu jumlah cash yang dipegang oleh Yusuf berapa. Ya, kalau mau jual aset, jual tanah, belum tentu cepat laku ya, bisa bertahun-tahun nggak laku-laku. Berapa cash yang dia punya? Karena ini perjalanan bukan deket ya, jauh berhari-hari. Kalau nanti harus nginap di penginapan bagaimana? Ya. Akhirnya memang kelihatannya Yusuf punya cash karena dia nyari penginapan di Bethlehem. Ya kan? Nyampe di Bethlehem cukup ramai tuh, sampai semua okupansi penginapan di situ. Kalau sekarang hotel penuh semua. Wah, kayak waktu konser Blackpink di Senayan. Itu sampai hotel kos-kosan daerah situ penuh semua. Susah, harus tinggal yang lebih jauh dari GBK. Ya, seperti itu orang melakukan perjalanan. Ya. Dan ketika Yusuf nyari penginapan, berarti dia punya duit nih. Punya duit, setidaknya cukup untuk beberapa waktu tinggal di Bethlehem sebelum. Dan ingat dia masih harus pulang lagi ke Nazaret. Karena kalau kita pergi kan pikir base-nya kan dia sekarang di Nazaret. Lalu dia harus ke Bethlehem cuman karena mau sensus penduduk. Habis itu rencananya dia balik lagi. Rencananya balik lagi. Dan tentu ini kan mungkin gak sesuai dengan planning. Saya sih punya tabungan tapi kalau anak lahir nanti waduh beli ini ya. Kalau sekarang untuk bedongnya, untuk pampersnya, baju bayi, tempat tidur bayi, apa segala macam. Ya, punya anak, istri mengandungnya itu biaya. Begitu melahirkan lebih banyak lagi biayanya. Ya, apalagi kalau sesar, misalnya kalau sekarang ya. Ya, kalau sekarang. Yang pasti itu membutuhkan biaya. Tetapi bagaimana Yusuf dan Maria ini taat. Ya. Dan kalau di perjalanan itu kan nggak gampang ya. Wah, apalagi itu naik keledai. Ya, lebih aman naik kijang daripada naik keledai. Ya, karena suspensinya perkeong katanya. Ya, itu lain lagi kijangnya ya. Nah, naik keledai ini kan nggak stabil. Ya.
nggak stabil. Belum kalau nginjek lubang, belum kalau kesandung batu. Misalnya, itu kan bisa saja terjadi. Nah, belum lagi yang dibully orang tadi, ya, yang di awal tadi. Tapi mereka memilih untuk taat. Ya, bisa jadi ada kontraksi lalu dibilang, aduh jangan-jangan melahirkan di sini nih. Bagaimana nih? Masa melahirkan di jalanan setapak gitu, gersang lagi, panas lagi. Daerah Timur Tengah kan. Bagaimana ini? Nah, tapi mereka tetap meneruskan perjalanan. Nah, ini membutuhkan kerendahan hati. Membutuhkan kerendahan hati. Ya, nggak gampang, karena kita juga dihadapkan pada pilihan-pilihan. Mereka juga begitu. Nah, bagaimana dengan kita? Kita dipanggil untuk tetap taat kepada Allah, bahkan di dalam situasi yang penuh tantangan. Ya. Ada orang yang banyak kali misalnya dia terpanggil oleh Tuhan atau diminta untuk berbagian di dalam pelayanan, di gereja, atau dimanapun. Ya. Biasanya kita langsung akan membuat daftar, mengapa saya belum bisa sekarang? Ya, kita akan cepat sekali mencari poin-poin yang sangat masuk akal, yang seolah-olah Tuhan pun bilang, iya ya benar juga ya, belum siap kamu sekarang ya. Gitu. Nah, itu butuh kerendahan hati. Ya, karena there is a will, there is a way. Ya. Kalau nggak ada niat, akan mudah bagi kita membuat alasan. Tapi kalau memang kita merespon panggilan Tuhan, dan kita mau taat, dan kita rendah hati, maka akan juga ditemukan jalan. Mengapa? Walaupun saya sibuk, walaupun saya lagi susah, walaupun saya lagi menapaki karir, walaupun saya lagi sedang sibuk studi, tapi bisa kok ambil bagian di dalam pelayanan. Ya, kalau kita sudah disentuh oleh kasih Tuhan dan kita mau dan kita rendah hati, kita taat, selalu ada jalan. Ya, bukan iklan aplikasi itu ya, selalu ada jalan. Terakhir, Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Ini sedikit banyak sudah dibahas tadi. Ya, bagaimana di ayat kelima tadi dikatakan Maria yang sedang mengandung. Pasti ini hamil besar. Ya, jadi kelahiran Yesus bukan katakanlah masih belum kurang bulan, ya prematur, enggak. Ya, enggak disebut Alkitab kelahiran Yesus prematur. Ya, maka kemungkinan besar dia udah hamil besar, lalu memang udah menjelang waktunya melahirkan, mungkin dengan jalan itu, kan gak selalu naik keledai ya, pasti nginap ya, karena beberapa hari, minimal 5 hari, lalu pasti sempat jalan karena pinggangnya pegel, ya ntar jalan kakinya pegel, naik lagi ke keledai, macam-macam. Nah, ini singkat cerita akhirnya mereka di Bethlehem. Dan akhirnya Yesus lahir di sana. Wah, ini luar biasa. Bukan suatu kebetulan. Dan memang yang membuat kita tertegun adalah bagaimana seorang juru selamat dunia, seorang pencipta dunia, ketika dia datang di dunia, tidak ada tempat untuk dia, bahkan untuk dia dilahirkan. Tidak ada tempat yang pantas untuk manusia. Ya, penginapan, gak ada. Hotel Melati, Hotel Mawar, ya untuk backpacker juga nggak ada. Ya, pasti memang nggak ada tempat lagi sampai akhirnya harus di palungan, tempat makanan hewan. Wah, kalau kita mau merenungkan itu, ya belum lagi mikir, ya zaman itu belum kayak sekarang ya, banyak sekali desinfektan, ya kan? Pengharum ruangan. Waktu itu ya pengharumnya ya alami dari binatang itulah. Pengharumnya. Wah, itu luar biasa. Ya, baunya minta ampun. Nah, kita paling baunya di pikiran, tapi kalau kita ada di kandang hewan, wah itu baunya nggak main-main. Ya, nggak main-main. Tapi juru selamat dunia lahir di situ. Ya, lahir di situ. Ini sebuah ironi. Bahwa bahkan dunia pun tidak siap menyambut juru selamatnya. Ya. Tetapi itulah yang terjadi. Bagaimana ketika umat Tuhan bersandar kepada perintah Tuhan, maka Tuhan akan turut campur tangan. Mungkin ceritanya tidak
tidak sebaik yang direncanakan. Ya. Itulah menunjukkan bahwa Tuhan itu memang melampaui kemampuan kita dalam merencanakan dalam segala hal. Ya, tetapi kalau kita tetap bersandar kepada pemeliharaan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan maksud dan kehendaknya pada waktunya. Kiranya Tuhan menolong kita, menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, tetaplah bersandar dan berharap kepada Tuhan, ya, karena selalu ada janji Tuhan ketika Tuhan memberikan perintah kepada umat, pasti ada janjinya. Ketika umat menderita di bawah penjajahan, ada janji Mesias yang akan diberikan. Walaupun Israel menolaknya. Tetapi akan ada sisa Israel, sebagian kecil dari mereka akan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Kira Tuhan menolong menguatkan kita, menjalani hari-hari kita, kehidupan kita dengan berpengharapan kepada janji-janji Tuhan bagi umat yang setia dan taat berpengharapan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa.